Kesehatan 2020 kegiatan Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Kedua, yang saya hormati wartawan media cetak maupun media elektronik yang saya banggakan. Hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2020, kami Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gunung akan melaporkan perkembangan situasi terkini kasus COVID-19 di Kabupaten Gunung. Pada tanggal 18 Agustus telah terkonfirmasi satu kasus positif COVID-19 berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah nomor 800/282/TU mendatar Labkes Diskes tentang laporan pemeriksaan laboratorium COVID-19. Dalam surat tersebut, dari 6 spesimen yang kami kirim terakhir di provinsi, terdapat satu yang terkonfirmasi positif dengan inisial TR. Berdasarkan hasil pemeriksaan epidemiologi, pasien tersebut merupakan pelaku perjalanan dari Provinsi Gorontalo dengan menggunakan alat transportasi laut yang menggunakan KM Tuna Tomini. Inisial DR tiba di Pampana pada tanggal 29 Juli 2020 dan pada tanggal 2 Agustus inisial DR mempunyai gejala flu, indera penciuman serta indera pengencap tidak berfungsi dengan baik. Keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus atas inisiatif orang tuanya melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pampana Barat dan dilakukan rapid dengan hasil non reaktif. Namun pada tanggal 7 Agustus dilakukan rapid test kembali, tetap hasil non reaktif. Kemudian pada tanggal 8 Agustus karena masih tidak ada perbaikan gejala, 8 Agustus dirujuk ke rumah sakit Pampana dan dilakukan rapid test, hasilnya reaktif. Sehingga pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2020 dilakukan pengambilan spesimen swab dan dikirim bersama 5 orang yang diambil swab, sehingga dari hasil 6 orang yang kita kirim terdapat satu yang terkonfirmasi positif. Saat ini setelah mendengar ada kasus laporan positif dari berdasarkan surat yang dikirim ke Dinas Kesehatan yang telah dilakukan oleh tim gugus khususnya Dinas Kesehatan, yaitu melakukan isolasi pasien yang terkonfirmasi positif dan melakukan tracking terhadap seluruh masyarakat atau seluruh keluarga yang kontak langsung dengan pasien, melakukan isolasi atau karantina terhadap seluruh masyarakat atau seluruh keluarga yang kontak langsung dengan pasien di gedung BLK yang sudah disiapkan oleh Satuan Gugus Tugas Kabupaten Kedua. Selanjutnya melakukan pemeriksaan swab terhadap kontak langsung. Ada 23 orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien inisial DR dan 15 orang diantaranya telah diambil swab
dikirim ke Palu. 3 orang saat ini sedang dilakukan lagi pemeriksaan swab, dan semua yang saat ini yang ada di BLK ada 14 orang. Hari Selasa sampai dengan hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kemarin, pasien atas inisial L dirawat dan isolasi di rumah sakit. Dan namun karena hasil pemeriksaan dokter ahli yang menangani pasien tersebut sudah menunjukkan adanya perbaikan, sehingga atas perintah dan instruksi dari tenaga dokter untuk melakukan isolasi bersama-sama dengan keluarganya di BLK. Kondisi pasien saat ini sudah membaik, gejala indera pengencang maupun indera dan flu-nya sudah membaik, sudah tidak ada keluhan, sehingga pasien tersebut kemarin sudah diambil swab dan tadi juga sudah diambil swab untuk yang kedua untuk pemeriksaan apakah dan sudah dikirim, mungkin nanti sore akan kita kirim ke Palu, sehingga mudah-mudahan pemeriksaan swab yang selanjutnya ini bisa menunjukkan hasil yang negatif. Kira itu harapan kita semua. Kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak kami mohon maaf. Kira itu, dan selanjutnya kami buka forum diskusi. Kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pasien dinyatakan bahwa keadaan kondisinya dalam keadaan baik. Apakah dia masuk sudah dalam masa inkubasi 14 hari atau belum, Pak? Kemarin setelah diisolasi dijemput di rumahnya, itu kita isolasi di mandiri, isolasi di rumah sakit, ya, dan dilakukan perawatan dan pengobatan di sana. Dan hari Sabtu dokter sudah menyatakan menghubungi kami sudah bisa di isolasi di BLK atau di karantina di BLK karena kesehatan dan keluhannya sudah hilang. Sehingga dari Satgas itu melakukan penjemputan di rumah sakit dan membawa ke gedung karantina yang telah disiapkan oleh Satuan Tugas Kabupaten di BLK. Di mana pemberitaan awal itu muncul? Satuan gugus tugas ini semestinya sejak awal itu pula untuk melakukan konferensi pers terkait dengan itu. Nah, pertanyaannya dari saya adalah alasan apa Satuan gugus tugas tidak secepatnya untuk melakukan konferensi pers itu, sehingga ini sudah selesai, sudah lama berlalu, lalu kemudian baru dilakukan konferensi pers itu. Kenapa kami belum melakukan updating atau rilis konferensi pers terkait data tersebut? Karena kami masih menunggu instruksi dari Pak Bupati, dan Pak Bupati selaku Ketua Gugus menyatakan apakah sudah ada surat secara tertulis, ya, dan sampai dengan kemarin kami belum dapat secara legalnya, sehingga kemarin cuma disampaikan melalui WA pertama tanggal 18 itu, sehingga kemarin setelah kita dapat surat secara tertulis dari fisiknya dan kami sudah melapor sama Pak Sekretaris Daerah, maka Kabupaten menginstruksikan untuk melakukan konferensi pers hari ini. Kan Puskesmas Ampana Barat kan saat ini sudah dilakukan sterilisasi karena berhubung pasien yang dinyatakan positif COVID-19 itu di rapid test di puskesmas itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang puskesmas ini dengan posisi tidak melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana antisipasinya itu, Pak, ketika ada pasien yang datang? Terima kasih. Nah, untuk saat ini Puskesmas Ampana Barat sejak hari Senin kemarin sudah melakukan pelayanan kembali. Memang pada hari Jumat libur, ya, hari Kamis juga libur. Hari Sabtu dilakukan sterilisasi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan dan para warga yang hadir pada siang hari ini. Saya sangat tertarik dengan penyampaian yang disampaikan oleh pihak sekretaris tentang masalah temuan.
yang digunakan adalah teknik teknologi. Terima kasih Pak Budi. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kondisi daripada Kabupaten Tojo Luna masih dinyatakan zona hijau. Kenapa dinyatakan zona hijau? Karena baru satu yang terkonfirmasi positif dan belum ada transmisi lokal, ya, dan belum ada penyebaran secara lokal, ya. Jadi masih barusan satu, belum ada dinyatakan sebagai penyebaran secara lokal, transmisi lokal, ya. Sehingga dari provinsi peta yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam peta tersebut Kabupaten Tojo Luna masih zona hijau. Namanya terkait dengan yang kedua Pak Budi, apa tadi? Epidemiologi, ya, yaitu kami sampaikan sudah kita lakukan dan pasien tersebut saat ini sudah kondisinya juga sudah membaik. Ya, tetap yang dinas lakukan, terutama satuan tugas, tetap melakukan seperti biasa Pak, ya, melakukan pemantauan terhadap orang yang masuk maupun orang yang keluar. Bahkan rencana kami akan berkoordinasi dengan ketua untuk mengeluarkan setiap orang yang masuk ke Kabupaten Tojo Luna, terutama dari zona merah, itu melakukan swab di sini. Ya, begitu juga itu yang kami harapkan, karena ada target yang dibuat oleh Satuan Tugas Provinsi agar kabupaten minimal setiap hari atau setiap minggu ada yang kita kirim swab, ada target yang harus dicapai. Kapan rencananya Pak untuk pelaksanaan? Sementara kita buat draft untuk instruksi dari Pak Bupati. Cukup mungkin ada dari sekretaris daerah memberikan satu arahan pada kami. Karena proses penyebaran COVID itu sendiri ada yang namanya imported case, kasus impor, dan yang terjadi di kita sudah jelaskan juga bahwa itu adalah kasus impor karena berdasarkan riwayat perjalanan pasien ini berasal dari Gorontalo. Yang kita tahu Gorontalo adalah zona merah, bahkan mungkin di atas zona merah. Tiba di sini tentu ini karena ketidakdisiplinan, ya, tidak melapor. Kemudian mungkin kita juga tidak terlalu sigap, ya, agak longgar karena memang kondisi 1 bulan terakhir itu kita sedikit longgar dalam proses pengamanan terhadap lalu lintas pergerakan orang. Tentu itu kenapa sampai kita kecolongan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oleh sebab itu tentu ke depan dalam rangka mengantisipasi kejadian supaya tidak berulang, tentu kita akan semakin memperketat pergerakan atau lalu lintas orang di wilayah ini. Saya ingin juga menambahkan bahwa menjelang fase new normal ini juga ada satu peraturan bupati tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Karena memang sudah diberikan syarat kita melonggarkan, karena kita sudah masuk sebenarnya fase new normal. Oleh sebab itu sebenarnya kenapa di beberapa daerah cenderung sudah melonggarkan? Karena memang instruksinya memang beberapa instruksi sudah dicabut. Kalau kita lihat maklumat Kapolri sudah lama dicabut, setelah itu kita memasuki new normal. Dan kondisi ini mempengaruhi kelihatan. Buktinya tujuannya tiba-tiba positif 1. Nah, belajar dari pengalaman ini tentu pemerintah daerah akan coba mengambil kembali, akan perlu memikirkan saat ini Indonesia sudah masuk ke kehidupan normal, sehingga memang secara otomatis dilonggarkan seluruh aktivitas di mana-mana kita lihat sudah dibuka penjualan dan segala macam. Itu memang berpotensi akan menimbulkan perkembangan pandemi ini tahap berikutnya, second istilahnya berikutnya. Itu banyak terjadi di negara lain. Oleh sebab itu ketika new normal diberlakukan secara nasional, itu terdapat pro dan kontra. Belum saatnya. Tapi kita yang ada di daerah tidak mungkin pasti mengikuti itu. Oleh sebab itu ini bukti bahwa terjadi itu fenomena. Sekedar tambahan bahwa semestinya kita ini, bahkan kita mendapat penghargaan menjadi contoh bagaimana mengendalikan COVID. Begitu ketatnya kita pada awal-awal, ya, pada awal-awal. Pak, saya ingat betul pada minggu pertama ketika COVID meledak di mana-mana di Sulawesi Tengah ini, ada di Poso di Luwu. Saya
memerintahkan agar mentransfer seluruh pembiayaan di kecamatan tanpa melihat berapa jumlah usulan dulu, supaya segera melakukan pengetatan membentuk posko. Itu kita kira cepat betul. Oleh sebab itu kemarin kita dapat penghargaan, kita dapat tambahan dana dari pusat 1 miliar karena model penanganan kita, dan kita minta dokumentasikan, dan mungkin itu bisa dijadikan contoh untuk daerah lain bagaimana kita menangani COVID. Tapi sayangnya terjadi juga apa yang seperti saya katakan tadi, ya memang berangkat ke disiplin bersama. Tapi saya berharap semuanya menjadi pelajaran bagi kita, pemerintah maupun rakyat, untuk berhati-hati. Kalau dilarang harus pakai masker. Kan begitu. Ini saja kita tidak tepati. Saya jalan ke pasar kemana-mana karena memang ada semacam meremehkan. Kemudian saudara-saudara tahu bagaimana suka duka orang di pos itu penuh makian, karena ada juga orang yang tahan marah. Ini dilema kita bertugas ya. Oleh sebab itu, kalau yang bertugas itu tidak ada tentara dan polisi, tidak ada juga orang yang dengar. Nah, dengan terjadinya kasus ini, saya berharap pelajaran buat kita kembali mengoreksi diri. Pentingnya kebersamaan dalam proses memerangi pengendalian penyebaran COVID-19. Tidak hanya pemerintah, seluruh elemen termasuk masyarakat harus bersama-sama bahu-membahu untuk mengendalikan, untuk sama-sama bekerja sama membantu pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tojo Nona. Saya yakin dan percaya kalau kita semua saling memberi informasi, bekerja sama dengan baik, ketika melihat ada gejala, ada mungkin yang tidak sempat terdeteksi oleh petugas, orang luar masuk dan segera melaporkan dan kita tangani, saya kira itu akan sangat membantu dalam usaha kita menekan sedikit mungkin terjadinya penyebaran COVID di Kabupaten Tojo Nona. Saya kira itu cukup konferensi pers kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Saya Iri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.